Pemirsa yang budiman dan dirahmati oleh Allah SWT. Hari ini kita mau membahas Mas Roy Suryo ya, yang katanya pejuang rakyat, pejuang keadilan atas nama rakyat dan selalu mengatasnamakan rakyat. Kali ini saya ingin mengupas tipis-tipis tentang bagaimana Roy Suryo menjadikan rakyat itu sengsara. Jadi waktu itu beliau punya driver, supir lah ya, yang setiap hari pagi siang sore mengabdi padanya. Lalu setiap hari beliau juga ikut Roy Suryo kemana-mana, podcast kesana kemari, dan sampai beliau saat istrinya sedang mengandung berat ingin melahirkan, akhirnya dia dipaksa untuk keluar, untuk tidak bekerja lagi, sampai beliau ini kebingungan untuk melahirkan anaknya bagaimana. Dalam kondisi terpuruk, beliau menelpon saya, dan kini beliau sudah saya angkat menjadi supir saya yang keempat. Saya ada 4 supir ya. Beliau adalah Mas Agam. Gimana Mas Agam? Baik Pak. Jadi gimana nih suka dukanya waktu itu Mas Agam? Ini kita nggak boleh ngejelekin orang ya, tapi ceritakan yang benar-benar gitu. Karena kan Siapa? selama ini Mas Roy Suryo kan selalu cerita bahwa ini kerakyatan, demi rakyat gitu. Sementara kamu sendiri yang tiap hari istilahnya melayani dia itu boro-boro dianggap kerakyatan kan gitu. Malah kamu, istri kamu lagi mau lahiran dipecat kamu kan gitu, tanpa sebab gitu. Jadi gimana nih awal-awalnya, gimana kamu bisa kita mulai dari kamu masuk kerja dulu lah, gimana awal mula masuknya gitu loh. Ceritanya masuknya saya dimasukin sama orang Pak, sama ibu-ibu. Gedein suaranya. Terus Dimasukin. terus saya ini ada lowongan kerja Gam. Gimana Bu? Di Ibu Ririn, tapi belum bilang di Roy Suryo sih, saya nggak tahu itu. Oh, Bu Ririn istrinya ya, Ya, istrinya Roy namanya Suryo. Ibu Ririn. Oh ya, ini nanti telepon kamu Gam, orangnya. Siap. Nah, saya angkatlah itu telepon dari Ibu Ririn. Kamu di mana? Di Jakarta Timur Bu. Oh, Terus tawarin mau nggak kerja sama Ibu? Di mana Bu? Di Bintaro. Ya, kalau di Bintaro pernah saya Bu. Pernah pengalaman kerja daerah Bintaro. Agam sebenarnya ada asli mana sih? Asli Jawa Tengah Pak. Di mana? Kebumen. Kebumen ya? Ya. Istri orang mana? Orang Majenang Pak. Oh, jadi selama kamu nyupirin Roy Suryo itu beberapa bulan itu apa aja sih dilakuin Roy Suryo tuh kemana-mana, podcast sana, emang nggak ada kerjaan dia? Podcast Pak, itu kerjanya podcast sama panggilan TV. Jadi narasumber Pak. Jadi narasumber itu aja penghasilannya, nggak ada lagi yang lain. Nggak ada lagi Pak. Paling ibu nganterin ibu ke kantor ke Kuningan. Oh, ibunya ada Ya, kerjaan. ada ya kerjaan kantor. Ibunya apa sih? Notaris Pak. Oh, notaris ya? Ya betul. Begitu. Tapi Pak Roy Suryo katanya nggak punya anak ya, benar gak sih? Bener Pak. Nggak punya anak Nggak ya? punya anak. Kata supir seniornya kan ada itu juga bilangnya nggak punya anak. Oh, nggak punya anak dia. Oh, tapi dia senangnya miara kucing ya di rumah. Kucingnya banyak Pak. Kucing ada berapa? Kucingnya ada sekali 15-an mah ada. 15? Kalau sama anak-anaknya itu. Kucing kampung apa kucing? Kucing kayak Luar kalau negeri? menurut saya Persia kayak gitu Pak. Persia? Angora gitu kan. Oh, Ya. hobi kucing ya. Tapi ada isu katanya dia nggak serumah sama istrinya, nggak sekamar sama istrinya. Ya, Tidurnya. beda Pak. Setahu saya beda. Oh, tidurnya beda kamar ya? Beda sama kamar ya, setahu saya. Tapi bukan masalah ada masalah rumah tangga ya, enggak ya? Ya nggak kurang tahu Pak itu. Oh gitu. Oh, pisah kamar gitu ya. Ya. Tapi kadang-kadang masuk juga ya Ya kamar. kadang-kadang. Kadang-kadang satu kamar sama istrinya. Jadi apa aja tuh dalam mobil kamu yang diperintah? Kamu kan supirnya. Kamu Ya, betul, pagi-pagi udah nyiapin ini tuh mobil dicuci-cuci gitu. Itu nanti Pak, pagi-pagi biasanya kucing dulu. Oh, Nggak kucing boleh. dulu kamu? Ya, sama ibu harus kucing dulu, bersihin kandang. Bersihkan kandang kucing kamu. Ya, sama mandiin kucing. Mandiin kucing ya. Ya. Kucing yang 15 itu kamu mandiin. Ya, Lalu habis itu mobil. habis itu baru mobil. Mobilnya ada berapa yang kamu urus?
Banyak Pak, 15-an mah ada. Buset, Roy Suryo mobilnya 15. Iya ada Pak. Wah, ngeri juga. Kaya berarti Roy Suryo di Bintaro ya. Di Bintaro, Center 9. Oh, tapi kamu kalau pergi dikasih uang rokok berapa? Itu dia katanya uang makannya cuma 15.000 gimana? Nggak dikasih Pak, maksudnya nggak ada uang makan. Oh, nggak ada uang makan? Ya nggak ada, jadi makan itu suruh bekal, tapi bekalnya kadang-kadang nggak ada lauk. Oh, jadi kamu disuruh bekal tapi di rumahnya nggak ada bekalan, nggak ada makanan. Ya adanya nasi doang. Oh, nasi. Jadi Ya. kamu bekal nasi aja tiap hari. Jadi nasi paling, kalaupun ada itu mie, biasanya pakai mie. Nah kalau saya kan bosan pakai mie itu Pak, saya minta bon lah sama ibu itu buat beli lauknya sendiri. Nanti dipotong. Ya. Uang yang gaji kamu Ya, berapa? 2,5 nanti dipotong. 2,5 juta. Lalu kalau kamu minta makan uang lebih, potong gaji. Iya, bon. Paling saya minta bon dulu Bu, minta bon buat ya Bon beli 50.000 gitu. ya 100 lah, 100 200 gitu. Buat makan kamu sendiri. makan Memang saya. di rumah nggak disiapin Bilang. makan sama Roy Suryo sama istrinya? Disiapin kadang-kadang Pak, cuman kan kadang-kadang sayur aja. Adanya sayur, tapi itu pun kadang-kadang. Oh. Ayam pun nggak pernah dibeliin, ayam nggak pernah. Oh, ayam nggak pernah. Selama saya kerja di sana 3 Nggak bulan pernah? nggak pernah Pak. Pembantu juga sama. Pembantu nggak dikasih ayam nggak? Pembantunya nggak pernah dikasih. Justru pembantunya beliin saya ayam 2 ekor itu sekaligus. Kasihan lihat saya nggak ada lauk katanya makan. Berarti kamu kerja tuh hanya gaji 2,5 juta. Lalu kamu hanya menerima kalau mau makan enak Beli sendiri. pakai lauk beli sendiri. Itu Ya, pun ngebom ngutang sama ibunya betul gitu. itu, Tadi Pak. potong gaji gitu ya. Ya betul, beli sendiri. Jadi kalau kamu pengen disiapin enak. nasi doang di rumah. Ya betul. Orang ibu juga pernah bilang ke saya kayak gini. Adanya kayak gitu Gam di sini, makanya kalau nggak mau ya beli pengen enak beli sendiri. Bilang kayak gitu Dia cuma sih, nyuapin Bu. nasi sama sayur ya. Ya, Kadang-kadang nasi doang gitu. ya kadang-kadang. Itu benar gak sih? Benar Pak. Bener kalau telur itu dibawa masuk ke dalam bener gak tuh? Benar telur? itu. Tadinya kan di kulkas itu sama ibu. Nah mungkin ibu sering lihat saya ngambilin telur lihat dari CCTV, kan ada CCTV-nya banyak itu. Kamu makan karena lapar ngambil Ya, telur di kulkas, lalu ya. kulkasnya telurnya diambil dipindahin ke kamar gitu. Pindahin ke kamar sampai ibu masukin ke dalam. Nggak ditaruh ke kulkas. Nggak ada. Saking takutnya kamu Pembantunya pun bilang ke saya, Gam, telurnya udah dimasukin, nggak ada telur, ya udah lang, beli aja besok. Akhirnya kamu makan nasi, lapar jadi kamu makan nasi gitu, nasi Ya. doang ya. Jadi kamu kemana-mana pergi dia dengan nemenin dia ke podcast apa segala itu nggak ada ini, nggak ada sama sekali Nggak ada. dikasih makan apa segala. Nggak ada Pak. Paling kalau pulangnya malam jam 12, kadang jam 1, jam 2, kadang dikasih duit 20, kadang 15. 15.000. Iya betul. Kalau udah kemalaman jam 2 gitu ya. Ya. Tapi kalau pulangnya nggak nyampe jam Kadang 2. juga nggak dikasih duit, nggak tentu sih. Kadang nggak nggak mesti. ada duit. Oh. Kadang nggak tentu. Kadang dikasih, kadang nggak. Lah kamu Tergantung bapak. kemarin akhirnya ada prakarsa mau menelepon saya lalu minta kerjaan tuh gimana? Awal kamu ngeliat saya di medsos atau gimana? Ya awal mulanya saya lihat bapak di medsos itu bahas tentang Roy Suryo kan. Nah terus saya DM lah bapak itu di TikTok itu. Pak, salam kenal Pak. Saya Agam dari Jawa Tengah, orang Kebumen. Pak, saya pengen kerja Pak, ini ada lowongan kerja nggak Pak? Tolong saya. Nah, akhirnya saya tarik kan. Ya. Karena kamu bilang istri kamu mau lahiran, jadi saya tarik. Ya betul Saya Pak. bantu. Tidak ada unsur lain kan? Pernah nggak saya jelekin Mas Roy Suryo? Nggak ada kan? Nggak ada Pak. Saya nggak pernah jelekin Mas Roy Saya Suryo pun kan? cuman bilang apa adanya aja, bukan bermaksud menjelekkan Pak. Iya, ini cerita ya, karena Iya. Mas Roy Cerita Suryo itu kenyataan nggak. Mas Roy Suryo sering berteriak tentang kerakyatan, tapi ini supirnya Hitlanter. Jadi awal mula kamu dipecat tuh alasannya apa sih? Dipecat itu kenapa Ya, gitu? ceritanya saya mau libur itu Pak. Minta libur. Karena istri kamu hamil. Ya, tapi ibu bilang gini, boleh libur tapi harus ngurusin kucing dulu dong. Percuma dong saya libur. Kalau saya libur kan udah nggak ada kegiatan apapun kalau udah kata libur gitu kan. Nah, maksud saya gitu. Nah, tapi maksud ibu, kamu kalau mau libur boleh tapi ngurusin kucing dulu. Jadi Ya, libur boleh tapi kerja juga gitu. Iya. Libur boleh asal kerja. Iya. Ya sama aja bohong. sama aja bohong saya kan. Makanya, ya kalau kayak gitu mending gak usah libur Bu. Jadi kamu nggak ada dikasih libur, nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah dikasih libur? Nggak pernah. Setiap hari jalan? Iya, setiap Masya hari. Allah. Makanya saya dapat masalah itu terus saya minta keluar lah. Oh, Masalah kamu minta keluar akhirnya? Ya. Dia yang keluarnya atau? Gara-gara saya minta debat. Ah. Gara-gara debat masalah libur. Sebenarnya saya nggak minta keluar sih, cuman diusir sama si bapak, suruh pergilah dari situ karena udah marah-marah itu si bapak. Oh, Roy Suryo. Teriak-teriak ya, tetangga pun tahu semua. Oh, teriak-teriak. Teriak Pak. Kamu diteriakin apa gimana teriaknya? Agam, beresin baju kamu.
pergi kamu dari si rumah ini. Pak, saya mau pergi, tapi tolong keluarin gaji saya dulu, kata saya. Terus? Saya kan belum digaji itu, Pak. Terus? Ya walaupun belum genap, maksudnya belum genap 1 bulannya, tapi kan tetap ada gaji kan. Nah maksud saya gitu, berapa hari gitu kan. Nah saya minta gaji itu belum dikasih. Ibu bilang nanti saya transfer. Ibu ngusir saya sekarang, ibu suruh pergi sekarang, bapak juga suruh pergi saya sekarang. Nah sedangkan saya jauh, rumahnya di kampung Jawa Tengah. Saya pergi pakai apa, Pak? Harus pakai duit, Bu, Pak, kata saya. Kamu gaji sementara ada di situ? Ada di situ. Udah nih, saya kasih 100.000 tiket aja bis nggak dapet, Bu, kata saya. Terus? Tiket bis mana dapat 100.000 itu sampai Jawa Tengah, Kebumen. Akhirnya kamu Terus saya dipanggil security, teriak-teriak security, panggil RT segala itu. Kamu untuk ngusir kamu sampai begitu? Iya, betul. Sampai dipanggil RT Ya, sama RT security. sama security ketakutan Astagfirullahaladzim. sama bapak itu. Padahal kamu mintanya bayar dulu gajinya baru kamu pergi kan gitu. Iya, betul. Dia udah tahu belum sih kalau istri kamu tuh udah mau melahirkan gitu? Tahu sih, Bu. Bapak juga tahu? Kalau bapak kurang tahu, kalau si ibu tahu. Ibu tahu ya? Ya, Tapi tetap bapak, diusir sama Roy Suryo iya tuh, tetap. tanpa diusir. perikemanusiaan. Tetap Akhirnya diusir. kamu duduk di pos satpam katanya. Iya, saya duduk di pos satpam itu. Saya nggak mau pergi, Pak. Saya duduk di pos satpam. Terus RT datang marah-marah sama si security. Lah saya dibilangin sama security, kalau security sih bingung itu, dia membelain saya takut sama si Roy Suryo. Nggak belain saya, kasihan. Ya udah gini aja, Mas. Kamu pergi dulu deh dari sini. Saya juga kerja, Mas, di sini nggak enak. Jadi RT-nya tuh ikut ngusir kamu? Ikut ngusir. Itu, Padahal kamu udah bilang saya akan pergi asal dibayar gitu. ya, RT-nya ikut ngusir, jadi RT-nya marah-marah sama security. Security-nya pun takut itu. RT marah security. Kok RT-nya ikut mengintimidasi kamu? Iya, karena di telepon Roy Suryo kan, Pak. Terus kamu dipaksa pakaian kamu dikeluarin? Ya, saya keluar, saya suruh beresin, pokoknya teriak-teriak terus itu Roy Suryo kalau perlu. Teriak gimana? Keluar kamu, keluar gitu. Ya, betul kayak gitu. Keluar kamu, keluar gitu. Sambil pokoknya Dia emosian juga ya. emosi sambil teriak-teriak, sambil batuk-batuk. Akhirnya gimana? Akhirnya duitnya dikasih kapan? Duit gaji Ya, kamu? selang hari itu juga, cuman selang berapa jam gitu, Pak. Dia kan mau pergi pagi-pagi, akhirnya pergi sama ibu dan bapak pergi itu. Nah, saya tungguin aja tuh. Saya keluar dari security, saya untung masih ada teman lah daerah situ. Saya berhenti dulu di situ. Sambil nungguin kabar dari ibu, saya minta terus, saya rewel ke ibu, Bu, mana gaji saya? Saya kan udah keluar ini. Terus kamu di pos hansip tuh, pos security? Iya, saya di pos security terus, tapi saya diusir. Itu jam berapa tuh kalau boleh tahu? Maaf nih, Pagi ya? Itu pagi, Pak. jam. Kalau jam kurang lebih ya jam 7, jam 8 lah. Jadi ributnya mulai dari jam 7, jam 8. Iya, teriak-teriak itu. Berarti rame dong jam segitu. Rame, tetangga tahu semua. Bahkan bapak. Jadi awal mula kamu diusir tuh kenapa sih awalnya? Ya, awalnya saya minta libur awalnya itu, Pak. Hanya gara-gara minta libur diusir? Iya. Nah, kata saya, Bu, kalau saya udah minta libur, masa saya disuruh kerja juga, suruh ngurusin kucing, kan sama aja kerja itu. Mendingan saya nggak usah libur. Langsung tak emosi. Iya, langsung marah-marah sih, Bu. Saya bilang, waktu itu kan saya bilang, kalau gaji saya nggak dibayar, Ibu, saya laporin nanti. Saya bilang gitu aja udah. Bodo amat, kata saya. Mas Agam bukan karena nggak sopan kan, Mas Agam ngomongnya dikeluarin itu. Ya, Bukannya ngelawan sopan ya, tapi bukannya nggak sopan. Itu hak saya. Iya. Itu kan Minta saya gaji. punya, saya punya hak minta gaji. iya betul. Jadi setelah Mas Agam kerja sama saya ini jadi supir yang keempat ya, supir saya ada 4 kan. Jadi Mas Agam nih, jadi gimana rasanya setelah jadi supir nih, saya beliin baju apa segala Di gimana? sini baik, Bapak Firdaus baik, semuanya dibeliin. Bahkan perut pun nggak pernah merasa Kosong. kenyang terus. Bisa Gimana? Sepatu lama-lama berapa? gendut. Sepatu berapa biji baru dibeli sepatu? Sepatu 2 udah dibeliin. Bapak Firdaus 2. Baju Celana 3 kalau nggak salah. Baju itu 3. Celana pun 3. Celana 3 ya. Langsung Ya, dua baju. belum tas lagi, dibeliin tas. Tas baru ya. Pokoknya semuanya dibeliin. Baju batik ya. Ya, baju batik dibeliin. Ya. Karena apa? Karena waktu datangnya ini beliau benar-benar miris ya, dari Mas Roy Suryo pakai sendal jepit yang udah kusut, bajunya udah kusut karena dia tuh udah putus asa. Semua Mau cari uang kemana? Anaknya baru lahir gitu loh. Nah, waktu diusir sama Roy Suryo, anak kamu udah lahir belum ya? Baru mau, Pak. Baru mau lahir kan? Iya, belum, baru mau.
Pas kamu diusir, anak kamu lahir gitu kan? Iya. Lalu kamu hilang arah lah, akhirnya nelpon saya kan? Iya, saya hilang arah. Akhirnya nelpon bapak itu. Udah, sekarang nih Mas Roy Suryo, supir kamu udah jadi supir saya ya. Udah saya beliin baju semua ya. Apa pesan-pesan kamu buat Mas Roy Suryo yang sekarang ditahan? Ya, pesan-pesannya apa ya? Kanan, jangan jolim sama orang gitu. Ya, jangan jolim lah sama orang gitu aja, udah mungkin udah. Jangan ngomong atas nama rakyat gitu ya. Ya, jangan ngomong atas nama rakyat. Kalau memang ngomong atas nama rakyat, pekerjanya bapak diurusin lah, kasihan. Entah supir, entah pembantu, terus diurusin lah, kan sama-sama manusia. Mungkin hanya beda jabatan aja pak. Kalau manusia mah mungkin sama, di mata Allah pun sama. Ya. Iya. Tapi kan Roy Suryo teriaknya demi rakyat mulu dia ngomong. Iya pak, Itu gimana tuh, nggak sesuai? gak sesuai pak. Oke, Roy Suryo, tobatlah kamu ya. Semoga kamu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk bertobat. Jangan mengatasnamakan rakyat, apalagi mau menghancurkan negara. Oke, kasih. Sekarang supir kamu sudah jadi supir saya. Supir keempat saya. Walaupun mobil saya hanya 13 biji, 13 unit, mobil saya 13 unit, tapi rasanya gimana? Nyaman pak di sini pak. Nyaman ya? Ya, Jadi kamu hanya ngurusin satu mobil ini ya, mobil kesayangan saya. ya betul pak. Mobil apa? Avanza. Avanza. Mobil Avanza. Dia gue suruh urus mobil Avanza gue. Ini mobil kesayangan gue. Ya. Oke, terima kasih. Bravo.